dan penampilannya tenang, penampilannya terhormat. Itu bungkus. Hakikatnya dia sedang diazab. Bahasa sederhananya sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ujian pasti membersamai setiap langkah, setiap keputusan, setiap sikap kita semuanya. Ujian itu ada harapan di sana, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Maka setiap langkah kita ada harapan. Setiap waktu yang berganti bertambah harapan. Itu yang mestinya mengiringi setiap nafas kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita yang hadir khususnya di masjid ini dan saudara kita yang mengikuti dari Facebook dan sarana lain adalah orang-orang yang dibantu oleh Allah dengan maunahnya dan rahmatnya untuk selamat mendapatkan manfaat besar dari ujian hidup ini. Termasuk pada bagian kedua pembahasan kita pada hari ini, ketika Allah menunda azabnya yang kita bahas minggu lalu. Karena banyak pejuang yang lemah semangatnya, atau adalah pejuang yang lemah semangatnya setelah mengalami kekalahan, kekurangan, atau kegagalan dalam pandangan matanya. Bahkan mungkin penderitaan yang dialami oleh para dai. Sementara orang-orang zalim tertawa-tertawa, berjingkrak-jingkrak, bahkan semakin bebas menuduh, mempertanyakan, bahkan secara vulgar disebarkan melalui media. Mana doanya orang-orang soleh yang jutaan itu? Mana hasilnya? Tuh buktinya, doa mereka tidak didengarkan oleh Tuhan. Mana perjuangan-perjuangan mereka yang katanya mau menuju surga dan mengancam kita ke neraka? Mana? Bahkan mereka banyak yang meninggal duluan. Sampai begitu. Sementara yang mereka hujat masih hidup. Kasihan kalau ada orang-orang yang lemah imannya terpengaruh oleh provokasi seperti ini, jemaah sekalian. Mari kita mantapkan diri kita untuk memahami bahwa setiap langkah, bahkan setiap nafas kita itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lihat,
apa yang kita rasakan semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pasti terjadi sampai orang yang sangat zalim bermaksiat kepada Allah, pasti terjadi. Sampai dia mati, dia hidupnya aman. Jadi sampai dia meninggal itu orang zalim, nggak tersentuh hukum, tidak ketahuan salahnya, tidak dipenjara atau tidak diazab oleh Allah, pasti ada yang akan terjadi seperti itu jemaah sekalian. Itu yang Allah sampaikan di surah Ibrahim ayat 42. Di fotokopian itu tidak ada ya, itu pembahasan minggu lalu. Ini saya tangkapi lagi jemaah sekalian ya, nggak sempat saya ketik ya. Surah Ibrahim ayat 42. Ada orang yang sangat zalim, ada orang yang selalu berdusta, ada orang yang selalu menyakiti orang-orang soleh, ada orang yang selalu PHP kata anak sekarang, tetapi nampaknya aman hidupnya. Pasti ada itu. Kenapa pasti? Itu yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Surah apa tadi? Ibrahim ayat 42. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Ketika kita melihat fakta seperti itu sekarang, orang yang semakin jauh dari Allah masih kelihatan aman gitu. Ini yang Allah maksudkan dalam firman-Nya ini, wala tahsabanna. Maka engkau Muhammad, coba ayat ini menggunakan anta, engkau Muhammad. Menarik. Bukan kalian. Artinya dalam diri Rasul pun ada kemungkinan godaan itu. Apalagi kita. Muhammad, jangan sekali-kali kamu menyangka setelah melihat orang-orang zalim yang musuh kamu itu nampaknya aman dari azab Allah. Wala tahsabannallaha ghafilan. Jangan sekali-kali kamu menyangka Allah lalai. Allah lupa. Allah tidak tahu. Apalagi menyangka Allah tidak adil. Amma ya'malu zalimun. Tentang perilaku orang-orang zalim. Innama yuakhiruhum. Sungguh Allah menunda azab mereka. Itu dia jemaah sekalian. Sampai kapan ditunda? Liyaumin, sampai pada hari kiamat. Yaum di sini adalah yaumul akhirah. Jadi dia selama di dunia nggak tersentuh hukum, nggak tersentuh oleh hukuman, nggak tersentuh oleh azab Allah. Allahu Akbar. Itu yang Allah sampaikan kepada kita. Taskhasu fihi al-absar, yang membuat mata mereka terbelalak, terkaget-kaget. Jadi dia merasa siapa dirinya ketawanya di akhirat, bukan di dunia. Dia tahu akibat kezalimannya yang sangat membahayakan itu nanti di akhirat. Taskhasu fihil absar, membuat mata mereka terbelalak kaget jemaah sekalian. Itu jemaah sekalian.
Sudah jelas kita harus jaga kesabaran kita tetap di jalan yang benar. Kita tetap mujahadah, tetap bersemangat. Meskipun sepertinya kebenaran tidak punya kekuatan, meskipun nampaknya kebenaran semakin tidak punya pendukung, itu sikap orang yang bersih hatinya, tetap sabar dan mujahadah. Apalagi semangatnya. Apa yang Allah katakan dalam surah Ali Imran? Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ali Imran 142. Apakah kalian mengira, hei jamaah Masjid Manarul Islam, anta dakhulul jannah, bahwa engkau melenggang saja menuju surga? Walamma ya'lamillah, sementara belum engkau tunjukkan kepada Allah alladzina sabaru, siapa di antara kalian yang bersabar meskipun kebenaran enggak ada pendukungnya, meskipun nampaknya tidak keadilan buat para orang-orang kebenar, kamu tetap sabar dalam kebenaran. Falamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan tetap bersabar. Allahu Akbar. Jadi mujahadah dan sabar, dua hal yang fondamen yang harus kita tunjukkan kepada Allah. Ketika orang-orang zalim sepertinya tetap bersenang-senang dalam rasa amannya, ketika Allah menunda azabnya, jemaah sekalian. Ada lagi tadi ayat yang pas dibaca oleh imam kita, mantap itu ya. Sebuah gambaran para pendukung dan para pemimpin kezaliman yang bersatu menghancurkan kebenaran, berlenggang di dunia. Taruhlah dia selalu menang. Orang-orang benar gak berdaya, mereka aman dari azab Allah. Kapan mereka sadar? Nah itu, jadi Allah tunda kan? Kapan mereka sadar? Ketika mereka dipanggang dalam api neraka. Surah Al-Ahzab tadi ayat 66, 67. Ini menarik, khusus tentang kepemimpinan. Karena yang banyak mempengaruhi manusia itu pemimpin. Skala apa saja, skala rumah tangga, skala RT, skala RW, kecamatan, kabupaten, negara, bahkan dunia. Pemimpin itu sangat menentukan, termasuk ujian bagi orang-orang beriman. Yauma tuqallabu wujuhum finnar, ketika naudzubillahi min dzalik, mereka dibolak-balik di atas api neraka, dipanggangin. Jadi seluruh tubuhnya kena dengan api neraka. Roto dengan api neraka. Ya. Yaquluna, mereka berteriak. Mereka mengakui, ya laitana, seandainya kami ata'an Allah, seandainya kami taat kepada Allah. Baru dia sadar di neraka, jemaah sekalian. Wa ata'na ar-rasul, kami taat kepada Rasul. Jadi Allah mengakhirkan azabnya di neraka.
Yang penting lagi adalah kenapa orang ini sampai nggak taat kepada Allah dan Rasul? Kenapa? Ini yang penting. Mereka mengakuinya. Gara-gara ini mereka jauh dari Allah dan Rasul, bahkan menentang Allah dan Rasulnya. Rabbana waqalu, mereka berkata lagi, Rabbana inna ata'na sadatana. Wahai Rabb kami, sungguh kami itu taatnya kepada pemimpin-pemimpin kami, sayyid kami. Wa kubara'ana, dan para pembesar kami. Fadalluna sabila, mereka yang menyesatkan hidup kami ya Allah. Ya Allah. Jadi ketahuan para pemimpin dan para pembesar yang menyesatkan hidup manusia itu, dan pengikutnya baru sadar ketika dipanggang di neraka jahanam. Begitu menyesalnya para pengikut tadi, sampai sempat dia memaki-maki, memarahi pemimpin mereka yang menyesatkannya dulu di dunia. Rabbana atihim difain, wahai Rabb, berikan mereka, pemimpin kami dan pembesar kami itu, berlipat-lipat minal azab, dari azabmu. Enggak cukup itu, wal anhum, dan laknat mereka, laknan kabiro, dengan laknat yang besar ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Salah satu isi penting ayat ini, jangan meremehkan masalah memilih pemimpin. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Dengan kata lain, harus kritis terhadap sebuah kepemimpinan kalau ingin selamat. Ketika orang-orang beriman merasa tidak ada punya kekuatan, kekuatan yang ada adalah tadi kesesatan yang ada, kita harus tetap apa tadi? Mujahadah dan sabar. Ya Allah, yaitu ujian hidup kita jemaah sekalian. Secara singkat jemaah sekalian, agar hati kita tertanam mujahadah dan kesabaran, menyingkirkan keputusasaan, menyingkirkan lemah semangat, menyingkirkan sikap tergesa-gesa. Yang bahaya adalah tergesa-gesa mengatakan Allah tidak adil, Allah tidak bantu kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai terjadi. Makanya wala tahsabanna, jangan ada suuzon yang muncul kepada Allah. Coba. Allahu Akbar. Semangatnya. Minimal 4 perkara, 4 hal yang harus selalu kita pegang. Agar kita tetap apa tadi? Mujahadah dan sabar sampai langkah kaki kita sudah menentuh masuk ke dalam surga. Nah, berarti sabar itu nggak ada batasnya di dunia. Batasnya kalau kita sudah masuk surga, itu sabarnya, batasnya sabar. Karena apa tadi? Kita melihat fenomena kezaliman itu bisa menang. Dalam arti nggak diazab sampai orangnya pun meninggal, tidak diazab nanti di akhirat. Ketika Allah menunda azabnya, sikap kita tetap sabar dan mujahadah. Yang pertama jemaah sekalian, yang paling penting adalah pastikan
bahwa kita merasa selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa ibadah, setiap melangkah, setiap beramal ikhlas. Bahasa fikihnya, bahasa tauhidnya, kamu beribadah di hadapan Allah. Kamu beribadah diperhatikan Allah. Jadi ikhlas itu menyelamatkan memang. Termasuk menyelamatkan kita tetap mujahadah dan sabar. Masa kita tidak bersemangat di hadapan Allah? Hah? Masa kita tidak bisa bersabar di hadapan Allah? Ya Allah ya Rabbil Karim. I'malu fasayarallahu amalakum. Ingat itu di surah Taubah. Beramal kamu. Pokoknya tetap beramal, beribadah, berdakwah, berjihad, berjuang. Fasayarallahu amalakum. Yang kamu harus ingat pertama kali, Allah selalu memperhatikan amal kamu. Ikhlas bahasa kita. Ya Allah. Kalau kita tidak bersemangat di hadapan Allah, mau apa lagi? Kalau kita bisa bersemangat di hadapan bos kita, sama-sama manusia, hei, yang katanya ahli ibadah, kenapa kamu loyo? Yang merasa selalu dekat dengan Allah, yang selalu merasa dilihat oleh Allah, ditanya nanti kualitas ibadah kita. Allahu Akbar. Hei ahli ibadah, kenapa gampang putus asa? Padahal engkau selalu dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, buktikan dengan tidak putus asa menghadapi situasi. Seburuk apapun yang menghimpit kita. Ya tadi termasuk ketika kita melihat kezaliman selalu menguasai. Dan aman dari jerat hukum dan hukuman Allah. Jangan putus asa. Innallaha ma'as-sabirin. Justru kekuatanmu itu di situ. Kalau kamu sabar. Allahu Akbar. Jadi apa? Yang pertama tadi, agar kita tetap bermujahadah. Apa tadi? Semangat dan sabar di jalan kebenaran. Ingat, Allah selalu melihat kamu. Fasayarallahu amalakum. Saya dulu pernah katakan, kalau di Masjid Manaro ini, di sebelah selatan ada 100 CCTV, di sebelah timur 100 CCTV, di sebelah mana nih? Utara 100 CCTV. 100 bukan 1, 2. Di sebelah barat 100 CCTV. Sudah gerak-gerik kita nggak bisa lepas dari pantauan. 400 CCTV. Tetapi perhatian Allah lebih hebat daripada 400 CCTV itu. Paham ya semuanya? Maka ketika kita ikhlas beribadah, maka kita orang yang paling semangat. Karena apapun yang kita lakukan itu di hadapan Allah. Sehingga efeknya ayyukum ahsanu amala. Kita selalu memberikan yang terbaik. Dan sesuatu yang terbaik pasti dilakukan dengan mujahadah. Dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan loyo. Makanya doa kita apa? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari rasa lemes dan malas, lemah dan malas.
Yes, nggak perlu lagi kita infak. Ya wis, nggak perlu lagi kita berjuang, nggak ada hasilnya. Nah itu, jangan sampai begitu jemaah sekalian. Jadi ingat, mujahadah dan sabar kita sampai surga baru selesai. Ya paling akhir sampai nyawa sudah hilang. Karena waktu naza pun kita harus bersungguh-sungguh mempertahankan tauhid kita dari bisikan setan. Harus sabar di jalan ini karena bisikan setan terus menyerang kita waktu naza. Makanya laqinu mautakum la ilaha illallah. Kita sedang melawan bisikan setan, makanya kita diminta untuk mengajari saudara kita yang naza dengan la ilaha illallah. Allahu Akbar. Semangatnya tetap optimis. Itu yang pertama. Yang kedua, agar saya dan semua kita tetap bersemangat mujahadah di jalan Allah dan tetap sabar di sini. Alal haq. Yang kedua, ingat selalu agar ketika Allah menunda azabnya, kita tidak seuzon sama Allah. Apa? Yang kedua, Allah itu adil. Adil. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sering dibaca oleh imam kita juga. Bagi dia pahala karena perbuatan baiknya, bagi dia siksaan atau dosa bagi kejahatannya. Jadi ketika melihat orang jahat tertawa, aman kelihatan, jangan, jangan. Allah menunda tadi. Pasti dia dapatkan itu jemaah sekalian, balasan setimpal. Salah satu yang membuat orang lemah semangatnya apa? Percuma saya berbuat baik nggak direken, baik oleh manusia. Kita sudah berjuang mati-matian kok nggak didukung ya? Waduh, seperti itu kan jemaah sekalian. Ingat tadi kan pertama ikhlas. Kita ini mencari perhatian Allah, caper Allah, bukan caper manusia atau caper pemimpin. Dah, mas kalian bahagia. Jadi yang kedua ini berkaitan dengan yang pertama tadi. Kita harus yakin Allah itu adil. Gak sama antara orang yang rajin berinfak dengan yang bakhil. Gak sama. Gak sama antara orang yang berdakwah dan tidak mau berdakwah. Gak sama antara orang yang tidak pernah taklim dengan rajin taklim. Beda. Gak sama dengan orang yang memperjuangkan keadilan dengan orang yang berbuat zalim. Beda. Nah, kita baru tahu bedanya nanti di neraka. Ketika orang-orang zalim masuk neraka, itu yang Allah lakukan kadang-kadang, menunda azabnya. Allah itu apa tadi? Adil. Minta maaf. Jangan jauh-jauh. Kadang-kadang maaf ya, godaan bagi takmir masjid. Ada A rajin, si B malas, si C kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas. Si A yang rajin ini nggak mendapat apresiasi. Apa kata dia? Kadang-kadang, buat apa saya rajin? Saya nggak dianggap. Sementara si B yang malas, wah dihormati. Tetap ingat, kita bukan caper manusia, Allah. Kalau boleh saya katakan, sikap seperti ini sikap kekanak-kanaan. Iya, caper manusia itu sifat kekanak-kanaan. Mau tahu? Kita yang masih punya anak kecil,
yang pasti punya anak kecil. Kita ajak sang adik ya untuk sholat. Dek, ayo sholat dek. Ayah, aku yang disuruh, kakak nggak disuruh. Nah, itu kan. Aduh, itu anak kecil itu. Jadi tidak mencintai kewajiban tapi melempar tanggung jawab. Itu masih malas. Nah, saya harus rajin. Itu yang kedua. Yang ketiga, agar kita semuanya apa tadi? Tetap mujahadah, tetap sabar meskipun nampaknya kebaikan, kebenaran tidak punya tempat. Sementara kezaliman itu punya tempat seluas-luasnya. Bahkan mungkin berkuasa. Ingat, reward, jangan senang, balasan, hadiah minallah, dari Allah itu sangat besar. Jadi yang pertama, Allah memperhatikanmu. Yang kedua, Allah adil. Yang ketiga, rewardnya Allah, balasannya Allah, ajarnya Allah sangat-sangat besar. Allahu Akbar. Kalau memang kita ini berdakwah, berjuang, berjihad, beribadah karena Allah. Kenapa karena Allah? Karena rewardnya besar. Ingat itu masalah. Makanya kenapa Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kenapa? Allah perlu menyebutkan amal sebesar atom kecil. Bayangkan, mungkin besarnya nggak terlihat, tetapi kalau itu kebaikan pasti ada balasannya, jannah. Kejahatan sekecil apapun ada balasannya, neraka. Ingat jemaah sekalian berbahagia, ingat. Ya Allah ya Rabbi Karim. Masih ingat ya mas sekalian dalam pembahasan tauhid, termasuk yang diajarkan Ustaz Umar Fanani ketika saya jadi pesantren dulu. Nanti di neraka itu nanti Allah berfirman kepada malaikat, malaikat, korek-korek lo, bahasa lucunya korek-korek di neraka. Hambaku, masukkan dia ke surga yang punya iman walaupun setitik dalam hatinya. Begitu Allah menghargai ya, iman walaupun setitik di hatinya. Ya setelah habis di neraka udah, nauzubillahi min dzalik, tapi akhirnya dia masuk surga. Allah hargai iman setitik dalam hatinya. Allahu Akbar mas sekalian. Mari kita tersenyum. Kita sudah bertahun-tahun mempertahankan iman. Tersenyum dong. Mari kita tersenyum. Bertahun-tahun kita nggak mengenal lelah bolak-balik masjid karena kita yakin janji Allah. Mari kita tersenyum. Kita nggak pernah lepas kling kota infak, masuk terus. Tersenyum dong. Kita punya tabungan banyak, bahkan unlimited. Allahu Akbar. Nah, ini kalau kita selalu tanamkan dalam hati kita keyakinan dengan janji Allah yang sangat besar itu, pahala dari Allah sangat besar, kita akan bergairah, tetap semangat dan tetap berjalan di jalan kebenaran yang kita lakukan selama ini. Jangan bergeser semangatnya. Nah, ingat selalu jemaah sekalian janji Allah. Makanya kumandangkan terus apa itu? Sayyidul istighfar kita. Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Aku hidup di atas perjanjian denganmu dan mengejar janjimu. Itu zikir pagi sore kan?
Allahu Akbar. Oh, udah waktunya panjang ya. Terakhir, yang keempat. Yang keempat. Kesempatan kita semakin sempit. Usia kita semakin sedikit. Umur kita semakin pendek. Terakhir, Ustadz yang kita cintai meninggal dunia. Badannya besar kekar, Syekh Ali Jabir. Dia sudah mendapat pahalanya. Masya Allah, Subhanallah. Kita bersyukur kita masih punya kesempatan. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Dan maaf, di zaman sekarang, di zaman ini ya, nampaknya banyak ustadz dan dai yang meninggal ya. Banyak sekali para dai yang meninggal dunia di zaman ini. Di zaman saya hidup ini, ya zaman ini paling banyak meninggalnya para ustadz. Artinya ini harus siap meneruskan perjuangan para dai. Ayo, masukkan. Siap semuanya. Ya Allah ya Rabbi Karim. Jadi kita mau nunggu apa lagi jemaah sekalian? Pertahankan mujahadah kita dan sabar kita di jalan yang benar ini. Waktu kita sebentar lagi, ya Allah. Saya tutup dengan sebuah gambaran. Insya Allah ya, pernah lomba lari ya? Pernah semua lomba lari? Pernah? Oke. Bayangkan Anda sekarang lomba lari. Atau ingat masa lalunya lah. Begitu Anda lomba lari, wah. Begitu sampai finish, apa yang Anda lakukan? Anda misalnya nomor 10 ya. Nomor 10 ya. Finish dekat, apa Anda berhenti? Aku nomor 10. Terus berhenti. Begitu tak? Nggak semangat wis. Nggak terus wis. Percuma. Betul? Atau salah? Anda semangat kan? Ntar lagi. Dia habiskan kekuatannya untuk sampai finish. Betul? Kita ini hampir finish. Terus semangat. Sekalah sama lomba lari. Makanya Allah mengatakan fastabiqul khairat. Kamu sedang berlomba ini, finish sudah dekat. Yang paling tua di tempat ini tidak mau kalah dengan yang muda. Karena finish, apalagi yang muda, finish juga dekat. Jangan mau kalah sama bapaknya, sama kakeknya. Semangatnya. Oke. Itu kira-kira sikap kita ketika Allah menunda azabnya kepada orang zalim. Kita tetap menjaga apa tadi? Mujahadah dan sabar kita. Karena finish semakin dekat. Itulah puncak kehebatan kita ketika finish semakin dekat. Semoga kita selalu mendapat hidayah Allah, ma'una Allah, dan tentunya kita mendapat rahmat Allah, karena dengan rahmatnya kita bisa bertahan di jalan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, saat ini saya akan mengedukasi ide besar yang dibangun di HNI HPAI. Jika mengkonsumsi makanan halal adalah fardu ain, maka memproduksinya menjadi fardu kifayah. Jika memproduksi produk halal adalah fardu kifayah, maka mendistribusikannya
juga menjadi fardu kifayah. Lalu selama ini, siapa yang memproduksi dan mendistribusikan kebutuhan umat Islam? Jangan pernah serahkan urusan umat Islam kepada orang yang tidak paham tentang Islam. HNI HPAI mengajak untuk menjadi penguasa pasar besar, produk halal, dan semangat hijrah produk kepada produk yang lebih dijamin halal, berkualitas tinggi, serta sesuai dengan kaidah sunnah Nabi. Apa yang ditawarkan HNI HPAI pada dasarnya bukanlah produk secara fisik, tapi sebuah ide besar, sebuah konsep nilai, yaitu menyediakan, mengkampanyekan, dan menguasai pasar besar produk halal di Asia dan dunia. Ini adalah sebuah kerja besar, maka diperlukan orang-orang yang berjiwa besar, bermimpi besar, ide besar, bekerja besar. Umat Islam terlalu besar untuk punya cita-cita kecil. Manusia besar, ide besar. Ajak orang hijrah ke produk halal semampu Anda. Sebagai langkah pertama, silahkan bergabung melalui